bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oh iya, terima kasih. Semangat ya. Selalu semangat. Bagaimana hari ini kelihatannya mau praktek coaching ya? Oh iya Pak, kita mau adakan coaching uji Bapak. Oh gitu. Jadi gini Bu, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Jadi selama proses praktek coaching antara Bapak Ibu dengan coach, nanti Ibu sebagai coach mohon izin saya amati nanti ya, dengan mengamati disesuaikan dengan praktek penilaian ya, diantaranya satu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kedua, adakah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di dalamnya ya. Kemudian yang ketiga, coach mengarahkan untuk menyampaikan potensi yang ada di dalamnya, apakah sesuai dengan alur atau tidak ya. Selain itu jangan lupa prinsip coaching ya, yaitu kemitraan proses, memaksimalkan potensi ya. Sebelum memulai praktik coaching, saya menganjurkan beberapa hal, beberapa lagi pertanyaan. Kira-kira dalam praktik coaching ini Bapak Ibu sebagai coach, Bu Erni sebagai coach ya, potensi apa yang kira-kira akan dikembangkan Bu? Nanti saya sebagai coach, saya akan mengembangkan potensi yang pertama, kehadiran penuh coach tentang diskusi yang akan dijalani. Yang kedua, di sini saya akan mendengarkan dengan aktif. Ketiga, mengajukan pertanyaan, Bapak. Oke, bagus Bu. Sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dengan alur penilaian, alur tirta dan sebagainya. Jadi bisa hadir secara penuh. Kedua, mendengarkan dengan aktif. Ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Saya ingin tahu lagi, kalau lebih spesifik yang mana ya Bu ya? Mendengarkan aktif, Bapak. Karena dengan mendengarkan aktif, kita sebagai coach bisa menangkap kata-kata dari coach, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, ya. Harapannya nanti bisa tercapai ya Bu ya. Bagaimana perjalanan dari proses coaching dan juga sesuai dengan apa yang dalam rubrik penilaian, nanti bisa tercapai apa yang akan dicapai sesuai tujuannya, gitu ya Bu ya? Iya Pak, harapannya nanti setelah proses coaching, si coach bisa mengembangkan potensi yang ada yang dia miliki, dan dia bisa memecahkan masalahnya karena dia sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Dia merencanakan solusi permasalahannya sendiri. Oh, ya. Baik Bu, terima kasih. Silakan melaksanakan praktek coaching, dan nanti kita setelah terjadi proses coaching, nanti kita akan diskusi lagi ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum Punita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni. Selamat siang. Apa kabarnya? Selamat siang juga. Alhamdulillah baik, sehat dan selalu semangat. Kok kelihatannya agak gelisah? Ada apa Pak? Iya Bu, saya sebenarnya ingin bercerita dengan Ibu. Saya ini Ibu bisa membantu saya untuk memberikan solusi dari permasalahan saya. Begini Bu, saya ini kan kasihan, ada murid saya kelas 1 di SD saya. Dia itu sudah usia SD, jadi dia itu sudah usia 7 tahun, ada 2 anak. Dan dulunya sebelum dia masuk SD pun, dia itu sudah mengenyam bangku TK. Dan itu di TK-TK yang favorit. Jadi saya merasa kasihan. Kasihannya mengapa Bu? Dia itu sudah kelas 1 dan ini kan sudah berjalan beberapa bulan ya Bu ya. Tetapi belum bisa mengenal guru. Padahal
kedua anak tersebut itu berasal dari TK yang menurut saya itu TK-nya itu sangat bagus sekali, dan lulusan dari TK itu pun banyak sekali yang sudah lancar membaca, sudah lancar menulis di kelas 1. Otomatisnya kan akan menghambat pembelajaran dulu. Jadi pembelajaran di kelas 1 itu tidak bisa lancar. Bapak ibu guru juga terganggu karena dua anak itu pun sama sekali tidak bisa mengenal. Begitu ibu. Ya, semoga dengan diskusi ini tidak hanya ibu yang nanti tercerahkan, tapi saya juga akan ikut tercerahkan. Nah, kira-kira bapak ibu nanti mendapat yang tidak ibu yang didapatkan dari diskusi apa ya? Begini Bu, saya ingin dengan diskusi dengan ibu, saya ingin ada perkembangan dari kedua murid saya di kelas 1 itu. Saya ingin nantinya ada yang mencerahkan saya bagaimana metode-metode yang akan saya lakukan agar ada perkembangan kedua anak tersebut itu ada progresnya. Jadi mereka sudah bisa mengenal sedikit demi sedikit, walaupun itu tidak bisa instan ya Bu ya, karena memang itu butuh proses. Dan mereka itu juga sudah belajar di TK maupun di PAUD-nya itu juga sudah lama, dan semoga ini di SD ini dan nantinya akan mereka itu bisa meningkatkan kemampuan membaca mereka untuk mengenal guru-guru. Situasi sekarang seperti apa ya? Ya, kedua anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas Bu. Jadi tidak seperti anak-anak yang lainnya. Karena kalau anak-anak yang lainnya sudah bisa lancar, sudah bisa mengenal guru. Jadi ibu guru kelas 1 di SD saya, di sekolah saya itu mudah dalam mengajari anak yang sudah mengenal guru, sehingga untuk mengajarkan menulis dan membaca itu mudah karena dasarnya kan harus mengetahui guru. Dan sedangkan di kedua anak tersebut itu mereka itu belum bisa mengenal guru sama sekali. Artinya mereka itu bingung membedakan antara huruf B dengan huruf D, membedakan antara huruf K dengan huruf L dan lain sebagainya, itu masih bingung. Kira-kira apa yang mempengaruhi anak-anak seperti itu? Ya, kalau menurut saya Bu, itu banyak faktor ya Bu ya. Mungkin karena latar belakangnya dari anak tersebut. Mungkin memang latar belakang dari keluarganya juga, terus kondisi keluarganya atau apa orang tuanya, ibunya itu bekerja dari pagi sampai malam. Jadi untuk mempelajari atau untuk mendampingi anak belajar itu tidak ada waktu karena pulangnya itu malam. Lalu ayahnya itu sebagai supir, jadi pulangnya itu seminggu sekali. Itu yang satunya. Kalau yang satunya dia tinggal bersama bersama nenek kakeknya, karena orang tuanya itu berpisah, dan mereka dan yang satu itu tinggal bersama nenek kakeknya. Yang nenek kakeknya itu pun juga tidak bisa membaca. Mungkin kalau menurut saya latar belakangnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang situasi apa yang ibu inginkan? Saya ingin Bu, dengan diskusi ini saya mendapat pencerahan agar kedua putra putri kami, siswi kami yang di kelas 1 tersebut itu ada perkembangan, jadi ada progresnya, sedikit demi sedikit bisa tahu guru. Jadi bapak ibu guru yang ada di kelas 1 itu bisa mengajari membaca dan menulis dengan lancar. Menurut ibu, apa yang membuat hal tersebut bisa terwujud? Yang membuat saya agar itu bisa terwujud, mungkin saya akan diskusi, saya akan panggil orang tua dari mereka. Jadi langkah pertama nantinya saya ingin melakukan diskusi, saya ingin melakukan konsultasi pada kedua orang tua anak tersebut. Kami ingin mencari hari yang bisa menghadirkan kedua orang tua dari kedua anak tersebut. Jadi akan kami diskusikan, akan kami konsultasikan, dan kami beritahukan perkembangan putra putrinya di sekolah itu bagaimana. Lalu inginnya solusi dari sekolah itu inginnya itu kita ingin memberi pelajaran tambahan. Jadi kami ingin memberikan pelajaran tambahan khusus kedua anak tersebut. Dan pelajaran tambahan itu nantinya akan
diadakan atau dilaksanakan sepulang sekolah. Tentunya itu kan perlu diskusi dari kedua orang tua juga. Karena takutnya kalau kita tidak konsultasikan, kita tidak bicarakan, nanti orang tua nanti akan bingung kenapa kok anak saya pulangnya terlambat, berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi memang kita bicarakan, kita diskusikan bagaimana baiknya agar progres ke depannya anak tersebut itu mudah untuk diajari membaca atau menulis. Gitu. Kalau kita ukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi ibu pencapaiannya posisinya di mana? Kalau saya ukur ada di skala 7. Kira-kira kekuatan yang mendukung jumlah tersebut apa ya? Kekuatan yang mendukungnya itu guru-guru di SD saya, khususnya yang mengajar di kelas 1 itu guru yang profesional. Jadi bapak ibu guru yang mengajar di kelas 1 itu sudah sangat bisa dan sangat profesional untuk mengajari anak dalam belajar membaca dan menulis. Dan juga kekuatan yang ada itu orang tua. Jadi nantinya orang tua akan kami ajak diskusi dan kami konsultasikan masalah anaknya ini. Jadi sehingga nanti orang tuanya pun saya rasa orang tua sangat mendorong dan mendukung apa yang akan dilakukan oleh si guru. Hambatan atau gangguan apa yang ibu alami? Ya mungkin hambatannya itu pembiasaan belajar di rumah ya Bu. Karena orang tuanya kan sibuk. Yang satu orang tuanya bekerjanya sampai malam. Lalu yang satu itu dengan kakek neneknya. Yang kakek neneknya pun itu juga kesulitan dalam belajar. Jadi hambatan kami belajar pada waktu itu. Pembiasaan belajar. Kira-kira untuk meminimalisir daripada hambatan tersebut apa ya Bu? Kami nantinya akan melaksanakan kegiatan. Jadi kami akan beri tambahan pelajaran untuk belajar mengenal guru-guru, terutama ya belajar mengenal guru-guru. Anak tahu huruf A sampai Z. Jadi setidaknya untuk mengajari membacanya nanti mudah. Jadi nanti kami akan berikan pelajaran tambahan 1 atau 2 jam sepulang sekolah. Jadi tidak mengganggu aktivitas KBM setiap harinya. Setelah itu kami akan dampingi misalkan anak tersebut kesulitan belajar di rumah, maka atau kami akan senantiasa membuka komunikasi lewat handphone. Jadi misalkan kita beri buku latihan abjad atau latihan belajar membaca. Nanti kalau anak-anak kesulitan, anak-anak bisa menghubungi kami. Oh, gitu ya. Iya. Terus kemudian rencana ke depan apa yang nanti ibu lakukan? Ya, kami akan melakukan kegiatan tersebut dengan rutin dan konsisten. Kemudian strategi penerapannya apa ya Bu? Kami akan memberikan pembelajaran tambahan yang akan dilakukan sepulang sekolah, khusus kedua anak tersebut untuk belajar mengenal abjad dulu, lalu belajar membaca dan menulis, agar mereka nantinya inginnya kita ada perkembangan, ada progresnya, sehingga mereka menjalani pembelajaran di kelas itu bisa kondusif, bisa efektif, dan kedua anak tersebut bisa seperti teman-temannya mengikuti kegiatan. Ya, ya. Terus kriteria keberhasilan menurut ibu bagaimana? Kalau itu kami lakukan secara rutin dan konsisten, saya rasa dan saya optimis akan berhasil. Ya, ya, ya. Apa yang nanti ibu lakukan setelah diskusi ini Bu Rita? Setelah diskusi ini, kami akan melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu memberikan pembelajaran tambahan dengan cara sebelumnya kita diskusi dulu dengan orang tua. Oh gitu ya. Jadi target rencananya mau dilakukan kapan? Ya Bu. Insya Allah secepatnya minggu depan. Ya. Untuk mengetahui progresnya, apa yang ibu nanti lakukan? Akan kami adakan evaluasi setelah kegiatan atau pelaksanaan pelajaran tambahan itu dilaksanakan. Terus siapa yang ibu minta dukungan untuk mengetahui progresnya
coachingnya? Saya akan meminta dukungan kepada yang pertama orang tua dari kedua anak tersebut atau murid dari kedua anak tersebut. Lalu setelah itu bapak ibu guru yang ada di sekolah kami yang akan memantau dari progres anak tersebut. Dari diskusi hari ini, apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa saya sebutkan, saya akan membantu atau akan meningkatkan perkembangan dari membaca dan menulis anak tersebut supaya bisa lancar, supaya bisa meningkat, yaitu dengan memberikan pembelajaran tambahan sepulang sekolah agar tidak mengganggu KPM yang ada. Tapi sebelumnya kita diskusikan dulu atau konsultasikan dulu kepada orang tua. Ya, dari diskusi ini saya juga tercerahkan Ibu Rita. Iya. Semoga rencana Ibu Rita bisa lancar. Ya, terima kasih Bu, minta dukungannya dan doanya ya Bu ya. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni sudah mencerahkan saya dan menjadi inspirasi bagi saya. Sama-sama Bu Nita, saya juga merasa tercerahkan juga. Bu Erni, tadi bagaimana proses coachingnya? Alhamdulillah secara umum baik dan lancar Bapak. Puji sudah menemukan solusi terbaik. Oh gitu. Ini sudah lancar ya, alhamdulillah ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Apa saja ketercapaian indikator yang ada dalam praktek coaching tadi? Oh ya. Ya. Saya sudah menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi masalah, membuat kucing, rencana aksi, memunculkan tanggung jawab. Selain itu juga mencoba menggali apa yang menjadi kekuatan dari kucing untuk memecahkan masalah. Ya, tadi sudah sesuai dengan alur tirta ya. Tadi saya mengamati Bu Erni dengan Bu Nita sudah sesuai ya, sudah menghadirkan secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan dari coaching tadi Bu? Ya Pak, saya ingin mempelajari alur tirta supaya jika saya ada coaching bisa menggunakan jalur tirta dengan lebih baik lagi. Harapannya dapat coaching di sekolah atau di tempat lain ya Bu ya, dengan murid atau dengan teman sejawat atau yang lainnya ya. Iya, betul Bapak. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi orang lain dan kita bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.